Halo, di sini kita akan mereview dan sedikit memberikan informasi apa sih arti dari atau aplikasi InVision App itu. Jadi pertama kita buka Google Chrome atau browser yang Anda miliki. Kemudian kita cari InVision App di Google. Maka nanti akan keluar invisionapp.com. Oke, InVision App itu sendiri adalah alat prototipe yang dibuat oleh desainer dan untuk desainer. Hal ini memungkinkan kita untuk dengan cepat dan mudah membuat interaktif aplikasi ataupun desain tanpa harus membuat codingnya. Karena pada dasarnya aplikasi ini hanya untuk menampilkan bagaimana aplikasi yang ada di imajinasi kita bisa dibuat tanpa melakukan coding-coding yang ribet buat para pemula. Oke, di sini kita login. Karena sini saya udah pernah login, maka kita hanya sekedar login. Kalau nggak punya akun, sign up terlebih dahulu, jangan lupa. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu mobile apps prototype, web apps prototype, dan ini Wikable wireframe. Yang pertama dari InVision App ini, yang nomor satunya atau kelebihan dari kenapa kita harus menggunakan InVision, yang nomor satu adalah mempresentasikan aplikasi kita dengan mudah. Seperti halnya kita klik view prototype web ya. Di sini tersedia beberapa gambar yang udah diupload. Ini biasanya kalau kita login pertama kita udah dapat si aplikasi gambar-gambar ini. Jadi yang dimaksud dengan mempresentasikan aplikasi dengan mudah di sini, sebagai seorang desainer kan harus tahu bahwa ketika memberikan presentasi itu ada segalanya. Maksudnya segalanya di sini tuh kita harus all out dalam mempresentasikan sesuatu. Ada perbedaan antara image satu dengan image yang lain yang berada di apps InVision Apps di sini. Seperti kita lihat view screen ya. Nah, di sini ada preview mode, build mode, comment mode, dan history mode. Dan di sini pun ada konfigurasi. Konfigurasi di sini kayak fontnya gitu, warnanya apa, terus nanti penempatan gambar itu di sebelah kiri atau sebelah kanan atau di tengah, terus backgroundnya sendiri apa, terus bisa dapet juga seperti itu. Di sini ada What's on Your Mind. Ini seperti halnya di Twitter ataupun di Facebook ya. Maksudnya di sini What's on Your Mind itu kita kayak gimana sih kita waktu menuliskan status gitu. Dan di build mode tadi kita bisa mengganti fungsi di sini. Jadi kalau kita pengen menggantikan ini nanti terus bisa masuk ke video, bisa masuk ke picture atau masuk kemana aja. Kita akan coba mencobanya. Oke. Nah, di sini select destination. Awalnya kan tadi cuma nulis status. Kita bisa menggantinya kayak lihat all post, terus foto, video, follower, following. Kita bisa mengubahnya semua di sini. Coba kita ganti ke foto. Terus di save. Waktu kita balik ke preview mode, kita klik di sini. Maka kita bisa melihat foto-foto seperti yang kita ganti tadi. Seperti halnya di video, kita nanti kalau dasarnya kan kita bisa melihat video-video yang udah diupload. Nah, kita juga bisa menggantinya. Caranya kita balik ke build mode, kita drag video, dragnya klik tahan ya, klik tahan. Nah, di sini select destination video, kita akan ganti ke setting, save. Kita balik ke preview mode. Nah, sekarang kita klik video, foto, video.
Bentar, kayaknya masih ada kesalahan. Kita ulang lagi. Klik di sini, setting, save, preview mode, foto. Masih sayangnya. Kayaknya kita ganti aja. Kita blok tadi, klik, kita ganti ke photos, klik, jangan foto deh, kita ganti ke followers, save, balik ke preview mode, kita set. Oke. Dan di comment mode ini adalah leave and comment. Kita bisa meninggalkan komen di sini. Kita akan coba meninggalkan komen di sini. Klik. Nah, kita bisa meninggalkan komen di sini. Backgroundnya kok bulan ya? Ya, min. Nah, kita bisa meninggalkannya. Nanti ada di sini ada tanda seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan 7 kelebihan dari InVision App. 7 kelebihan dari InVision App ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang nomor 1 kan mempresentasikan aplikasi yang mudah. Yang kedua adalah kontrol desain. Kontrol desain ini benar-benar guna ketika Anda mengupload layar Anda. Itu menyajikan mereka dengan cara meniru browser pengalaman web yang sebenarnya. Ini seperti bahwa Anda memiliki kontrol atas bagaimana orang lain melihat desain Anda. Umpan balik jauh lebih baik ketika seperti yang melihat itu memilih konteks yang lebih baik untuk apa yang mereka cari. Terus yang ketiga itu ada real time. InVision dimasukkan untuk menjadi berdiri sendiri desain presentasi apps. Ini berarti bahwa semua kemajuan dari awal sampai akhir bisa terjadi di dalam aplikasi. Jadi mereka telah membangun keluar cara yang sangat baik untuk diberikan dan menerima umpan balik. Yang keempat, mobile. Mobile ini adalah satu yang terpenting. Mobile prototyping, langkah dengan gerakan. Seperti yang Anda lakukan dengan versi desktop, Anda dapat membuat link hotspot untuk semua layar Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda dapat mengontrol gerakan mobile dan transmisi itu terjadi. Hal-hal ini seperti menggeser dari kiri ke kanan, double tap, terus mengetuk-ngetuk, itu bisa Anda lakukan. Yang kelima ada riwayat dan sinkronisasi. Riwayat dan sinkronisasi adalah fitur InVision yang sangat mirip dengan Dropbox atau Google Drive. Yang sangat mirip dengan Dropbox dan Google Drive. Ini yang tadi sosial berkat ya. Oke, leave share. Kita akan balik. Nah, ini yang dimaksud dengan history mode yang saya jelaskan tadi. Terus yang keenam, hover step. Seolah-olah membuat hotspot diklik tidak cukup. Anda harus melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Effort membuat interaksi prototype. Anda bahkan lebih realistis. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat hal seperti menu, tooltips, atau hover step tombol. Ini ada fitur yang lain yang termasuk fantastis yang bagus. Oke, yang terakhir ada live share. Sekarang Anda bisa live share. Jadi ini kan ada fitur live share yang baru di InVision App. Ini adalah web design, ini adalah mobile. Kita akan melihat sedikit mobile. Sama aja fitur-fitur yang ada di mobile ataupun di web, bedanya lebih ke tampilan. Kalau web kan untuk dilihat dari segi
desktop atau komputer. Aduh, jaringan saya. Kita akan coba ganti jaringan terlebih dahulu. Kalau web kan untuk dipakai di desktop atau di komputer atau di laptop. Kalau yang mobile ini seakan-akan kita membuat aplikasi yang ada di mobile. Fiturnya sama, ada preview mode kalau kita melakukan pergantian. Terus ada build mode, kita membuat pergantian seperti tadi. Terus command, histories, dan configuration. Nah, seperti ini. Bila kita klik close, nanti akan close, dia kembali ke menu sebelumnya. Dan tombol inilah yang saya bilang tadi, nih tangan kayak mouse ini adalah apa ya? Yang mobile tadi. Kalau kita klik di sini, maka dia akan membuat email, tulisan-tulisan lagi. Oke, sekian video tutorial singkat saya. Terima kasih udah nonton. Thank you.